Yuk, peduli tumbuh kembang. Baik, perkenalkan nama saya Akbar Pandu Setiawan, biasa dipanggil dengan Pandu, yang kali ini akan menjadi host ya. Kita akan ditemani narasumber yaitu seorang mahasiswa dari Subang. Iya. Benar, Subang. Oke. Ya, jauh-jauh datang ke Solo untuk kuliah. Untuk kuliah. Untuk kuliah. Sekaligus di sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan topik komunikasi atau tumbuh kembang yang berkaitan dengan komunikasi. Oke. Ya, Mbak Diva, hari ini Iya. kesibukannya apa saja ya kira-kira akhir-akhir Sibuk. ini? Akhir-akhir ini lagi KKN? KKN? Iya. Tapi bukan di desa penari ya. Ya, KKN nggak di aja. desa. Ya, di desa mana tadi? Ya KKN aja pokoknya. KKN aja. Terus ya bikin konten edukasi. Oh, konten Sedikit-sedikit, edukasi. iya. Ya. Oh, yang peduli tumbuh kembang itu. Betul. Itu Oh, di ya. YouTube ya Mas ya. Oh ya, di YouTube. Oke, jadi kesibukannya selain kuliah dengan berbagai aktivitasnya masih bisa disempatkan untuk membuat konten edukasi. Ya, Betul. tujuannya untuk apa, Mbak Diva? Tujuannya untuk ya mengenalkan aja kepada mamah-mamah muda, papa-papa muda gitu bahwa peduli akan tumbuh kembang anak itu sangatlah penting untuk masa depan anak seperti itu. Oh, luar biasa sekali. Ini perlu Ya, diapresiasi ya. Calon-calon terapis hebat ya. Amin. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan Kak atau Mbak ini atau Teteh. Teteh sih Oh, biasanya, teteh. tapi kalau Diva tuh biasanya enaknya sama Mbak. Mbak. Iya, Mbak Oh, Diva ya, itu. ya. Mbak Diva Iya. ya. Kali ini saya akan memainkan suatu games terkait dengan komunikasi atau perkembangan Oke. komunikasi, yaitu berhubungan dengan fakta atau mitos yang sering diyakini oleh kalangan masyarakat banyak. Oke, kita akan mulai dulu. Saya ingin lihat gambar faktanya ada, Mbak Diva. Siap, sudah Oke. ada. Oke, terlihat ya. Kemudian yang gambar mitos. Yang mitosnya warna merah ya. Oke, ya. Bye bye. Dadah. Oke, ya. Baik, kita akan memainkan games yaitu mitos atau fakta terkait dengan perkembangan komunikasi anak. Ya. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh rekan-rekan atau oleh orang tua pada saat saya melakukan praktek terapi bicara. Oke, yang pertama, Mbak Diva, saya ingin tanya, ya. Anak itu jalan dulu atau ngomong dulu? Biasanya kan sering sekali nih para masyarakat orang tua itu. Oh, itu anaknya tuh jalan dulu baru ngomong. Kemudian anaknya ini belum ngomong karena prosesnya memang jalan terlebih dahulu. Nanti kalau udah lancar jalan baru ngomong. Atau sebaliknya. Oh, anaknya ini belum bisa berjalan tapi ngomong dulu gitu. Kira-kira jalan dulu atau ngomong dulu itu mitos atau fakta? Oke, jadi Bisa diangkat dulu. Boleh diangkat mitos ini atau nggak fakta ya? Kira-kira. mitos atau fakta ya? Jawabannya untuk sekarang adalah mitos. Mitos. Oke, kenapa mitos? Ini mungkin topiknya jadi dilema ya untuk para orang tua. Mm-mm. Karena memang setiap anak itu beda-beda ya Mas ya, perkembangannya. Ada yang jalan dulu, ada yang bicara dulu atau ngomong dulu gitu. Tapi di bicara atau di jalan ini memang punya tahapannya masing-masing. Mm-mm. Gitu. Jadi kita bisa mengajarkan hal ini secara beriringan, dampingan seperti itu. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu mengenai perkembangan motorik atau untuk berjalannya. Nah, untuk berjalan itu seorang anak tidak langsung ujuk-ujuk jalan, nggak langsung ujuk-ujuk jalan kaki, jalan ya lari gitu enggak. Tapi mereka harus melalui tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu ada mungkin dari usia baru lahir atau 0 bulan itu bisa terlentang dulu, posisi terlentang terlentang gitu, dulu. terlentang dulu ya. Lalu untuk 3 bulannya bisa di tengkurap ya. Lalu setelah tengkurap mereka bisa duduk sendiri itu saat usia 6 bulan. 6 bulan. Ya. Ah, Setelah terus? duduk mereka akan merangkak. Mm-mm. Merangkak saat usia 9 bulan. Nah, proses merangkak ini sangatlah penting. Mm-mm. Mengapa penting? Nggak boleh dilewatin gitu. Kenapa nggak Jadi boleh dilewatin? ya karena kan semuanya ada tahapannya. Mm-mm. Masa satu dilewatin gitu. Kadang kan banyak banget orang tua ya anak saya langsung jalan loh, anak saya langsung berdiri loh gitu. Seneng padahal harusnya si proses merangkak ini nggak boleh dilewati
gitu. Jadi setelah itu yang ke usia 10 sampai 12 bulan itu mereka udah bisa berdiri dari posisi duduk ke berdiri sendiri gitu. Nah itu jadi tahapan-tahapan motorik untuk berjalan. Jadi nggak langsung berjalan. Gitu. Ya. Nah untuk bahasa dan bicaranya itu juga punya tahapan-tahapan sendiri. Yang pertama itu ada 0 sampai 3 bulan itu ada reflex vocalization. Jadi mereka tuh kayak nangis, jadi secara refleks gitu nangisnya. Terus yang usia 4 bulannya itu mereka udah bisa vokal play atau bermain dengan ocehannya sendiri. Ya, jadi ocehannya udah mulai agak bervariasi. Jadi nggak refleks lagi ya, nggak refleks lagi bervokalisasinya. Lalu usia 6 bulan itu mereka sudah mulai bisa babbling. Babbling itu kayak baba mama kayak gitu. Nah, itu namanya babbling. Terus usia dari 10 bulan sampai 12 bulan itu babblingnya tuh udah mulai bervariasi. Seperti apa kira-kira? Ya, jadi baba mamanya tuh diiringi dengan ketawa gitu-gitu. Jadi lebih bervariasi lagi. Nah, usia 1 tahun sampai 18 bulan mereka harus udah bisa mengucapkan satu kata-kata. Kosakatanya harus udah bisa mengucapkan kata-kata, benar. namun panjang kalimatnya masih satu kata. Masih satu kata, ya, gitu. satu kata saja. Nah, jadi untuk mitos atau fakta, kenapa jawab mitos ya? Karena mereka atau perkembangan berjalan dengan bicara ini harusnya bisa diiringi secara bersama-sama. Berjalan secara beriringan. Oke. Oh gitu. Jadi tahap perkembangan motorik itu ada milestone-nya tersendiri, sedangkan tahap perkembangan bahasa dan bicara itu juga ada milestone-nya sendiri. Iya. Oh gitu. Jadi dua-duanya itu tidak ada yang saling mendominasi sebenarnya. Betul, sebenarnya seperti itu. Kalau ada yang saling mendominasi berarti terdapat beberapa stimulus yang kurang diberikan dari lingkungannya. Jadi seperti itu. Oke, jadi jawabannya mitos. Kadang ada juga kan orang tua yang bingung gitu. Kok anak aku belum bisa jalan, kok malah ngomong duluan, atau enggak sebaliknya, kok ngomong dulu belum bisa jalan, atau enggak jalan dulu belum bisa ngomong kayak gitu. Nah, mungkin itu ya kurang stimulus. Kalau di jalan mungkin kurang stimulusnya karena nggak boleh lari-lari, nggak boleh jalan kaki, nggak boleh nyoba kalau jalan kaki itu rasanya kayak gimana. Jadi takut jatuh, takut apa, mending digendong aja deh gitu. Gitu. Jadi terbiasa dalam menggendong anak, apa-apa sedikit digendong itu kurang bagus ya dalam menstimulasi perkembangan motoriknya. Betul. Terus kalau yang bicaranya mungkin anak jarang diajak ngobrol, jarang diajak bercanda, jarang diajak komunikasi dua arah. Juga kurang stimulus itu. Gitu. Jadi pada dasarnya perkembangan motorik itu perlu secara optimal untuk dikembangkan, diberikan stimulus, kemudian secara komunikasi atau bahasa dan bicaranya juga harus sering diberikan stimulasi. Artinya stimulasi keduanya itu tidak ada yang saling mendominasi. Ya, oke. Jadi semuanya harus berada pada porsinya. Oke. Baik, yang kedua ya. Ini sempat viral pada masanya, di mana pijat telinga itu dapat membuat anak cepat berbicara. Ya, kira-kira ini mitos atau fakta? Soalnya ketika kita lihat di YouTube ya atau di konten-konten lain selainnya YouTube, itu banyak sekali yang mengajarkan mengenai tutorial pijat telinga. Jadi telinganya dipijat 2 kali atau 3 kali, diputer-puter atau dijewer dan sejenisnya. Apakah itu dapat membuat anak cepat berbicara? Kira-kira mitos atau fakta? Oke. Aku jawab mitos lagi. Oke, mitos terus kayaknya ini. Ini harus ada yang fakta loh nanti loh. Wah, ya. Aduh, mitos terus ya ini ya. Ya ini mitos terus. Kenapa mitos? Sepengetahuanku sekarang memang belum ada hasil bukti ilmiah lah. Belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan atau mengatakan atau membuktikan bahwa si pijat telinga ini bisa membantu anak untuk cepat bicara atau membantu anak untuk berbicara seperti itu. Aku juga kemarin sempat sih Mas nyari-nyari ke YouTube. Dan emang banyak banget tutorial cara memijat telinga anak supaya cepat bicara, speech delay kayak gitu. Emang dilipat-lipat. Dilipat-lipat udah kayak baju ya. Iya, dilipat-lipat terus ke 4 kali, 8 kali, pokoknya sekitar ada 7 atau 8 tahapan ya kayak gitu. Terus karena sempat viral, karena saking viralnya,
Kominfo, situs resmi Kominfo tuh sampai ngeluarin statement bahwa ini tuh berita hoax gitu. Ya mungkin boleh dicari di situs resmi Kominfonya, itu ada hoax kayak gitu. Karena memang ya balik lagi ke pembahasan kita pertama bahwa semuanya itu butuh stimulus. Jadi untuk belajar bahasa dan bicara itu butuh faktor eksternal, faktor internal. Nah, faktor eksternalnya mungkin bisa dari stimulus dari orang tua, dari teman-teman anaknya, dari keluarga, dari bunyi-bunyi sekitarnya. Terus juga mungkin kalau dari faktor internal, si anak ini harus mampu untuk menangkap stimulus yang diberikan oleh orang lain, entah itu dari telinganya, dari matanya, dari alat indera perabanya gitu. Contohnya kalau misalnya emang mau ngajarin kosakata pulpen misalnya, nah kosakata pulpen mungkin si orang tua bisa ngajarin, nak ini namanya pulpen. Nanti anak itu nyampe ke telinganya, oh tadi mama bilang itu namanya pulpen ya. Itu berarti namanya pulpen. Oh iya. Terus untuk penglihatannya, untuk sensori visualnya, si anak tuh bakal tahu, oh kalau pulpen tuh ternyata bentuknya panjang, runcing, oh ada yang warna hitam, ada yang warna biru, ada yang warna merah, oh macam-macam ya. Nah lalu aku penasaran, minjem dong mah gitu, mau pegang dong bentuknya kayak gimana sih, teksturnya kayak gimana. Nah si anak bakal megang, oh teksturnya kayak gini ya kalau pulpen gitu. Jadi belajar bahasa bicara itu harus banyak faktor utamanya, bukan dari si pijat telinga itu, seperti itu. Ya, kira-kira gini, kalau misalnya orang-orang beranggapan bahwa oh itu kan perlu distimulus, belajar bahasa dan bicara itu perlu distimulus. Kira-kira kalau menstimulus pendengarannya itu melalui dipijat, itu kira-kira cara yang benar atau cara yang salah? Cara yang salah. Kenapa caranya ya salah? Ya. Kira-kira kenapa? Menarik sekali ini. Soalnya kan berbicara dengan stimulus ya. Stimulus itu kan banyak. Oh iya, itu kan yang masalah kan ada di pendengarannya. Misalnya orang beranggapan seperti itu. Ya udah telinganya aja dipijat biar anaknya cepat ngomong. Kira-kira itu sesuai nggak pernyataannya? Untuk pemijat-mijat itu sepertinya yang keputusan yang salah ya Mas ya. Gitu. Jadi kita itu kalau misalnya emang sekiranya anak ini punya permasalahan dalam indera pendengarannya, kita langsung saja ke rujuk ke dokter, seperti itu untuk dicek. Kan banyak tuh alat pemeriksaan. Dicek apakah salahnya di telinga bagian luar ataukah tengah ataukah malah dalamnya, sarafnya gitu kan. Jadi enggak dengan dipijat kayak gitu caranya. Gitu. Jadi semuanya itu harus butuh ahli seperti itu. Oh oke. Jadi pada dasarnya itu ketika misalnya anaknya itu mengalami permasalahan pada indera pendengarannya, jadi langkah yang paling bagus, langkah yang paling efektif itu adalah ya diperiksa organ pendengarannya gitu. Apakah itu nanti kerusakannya ada di sistem sarafnya atau ada di area-area organ saraf bagian tengahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya area-area tersebut ternyata bermasalah, tentunya diperlukan alat bantu dengar untuk mensupport kemampuan mendengarnya, bukan untuk dipijat ya. Karena kalau dipijat itu yang masuk ke dalam otak itu hanya rasanya saja, sensasinya saja, tidak memperbaiki sistem otaknya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian masuk pertanyaan yang selanjutnya. Jadi yang tadi itu fakta ya. Mitos ya. Mitos ya, merah mitos. Oke. Jadi memang tepat sekali kalau pijat telinga itu tidak bisa membuat anak cepat berbicara. Memperbaiki pendengarannya pun tidak. Belum ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Kalau anaknya pengen cepat bicara, ya udah dia ajak, sering-sering diajak komunikasi. Kitanya yang bawel ya. Kitanya yang bawel. Bawel kepada anak itu baik. Selama bawelnya tidak menyakiti anak ya. Gak toksik ya bahasa anak muda sekarang. Saya menyesuaikan anak-anak muda. Masnya udah gak muda? Insya Allah masih muda. Oke. Sekarang memasuki pertanyaan yang ketiga. Oke, yang ketiga apa ya? Perkembangan bahasa perempuan lebih baik daripada anak laki-laki pada awal perkembangannya. Kira-kira itu mitos atau fakta? Oke. Aku sekarang jawab fakta. Kenapa? Karena tadi katanya harus ada fakta. Oh, iya.
Enggak ya? Enggak ya. Ini berdasarkan itu ya, bukti-bukti ilmiah berdasarkan bukti ya. ilmiah. Jadi sesuai sama apa yang sudah saya lihat selama ini ya Mas ya di lapangan tuh memang anak perempuan tuh lebih cepat perkembangan bahasanya daripada anak laki-laki. Bukan laki-laki telat atau bukan apa ya nggak bisa, tapi emang perempuan tuh lebih cepat aja gitu. Mungkin bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama itu dari perkembangan otak gitu. Jadi ada suatu penelitian yang menyatakan bahwa perkembangan otak anak perempuan itu lebih cepat di kiri. Sedangkan seperti yang kita tahu selama ini bahwa otak kiri itu kan untuk berbahasa, untuk berkomunikasi seperti itu. Tapi kalau laki-laki itu lebih cepat, anak laki-laki ya dominannya di kanan, di kotak kanan itu tuh untuk seni, untuk keterampilan yang seperti itu. Area-area kognitif Betul. yang mengajarkan tentang logika. Iya, atau dari yang situ berperan tentang logika. kenapa anak perempuan itu lebih pandai untuk berbahasa dan berbicara. Jadi kalau emang untuk perkembangan otak dari kecil itu anak-anak tuh perkembangan otaknya sebenarnya ya sama, tapi kalau laki-laki ini otak kirinya tuh lebih dipakai untuk mikir, Otak kirinya matematika dipakai. aja deh gitu, untuk mikir-mikir aja deh daripada untuk harus berbicara atau harus berbahasa atau ngomong gitu. Gitu. Jadi mereka lebih milih untuk berpikir aja gitu untuk otak kirinya, untuk memahami Jadi aja. area-area linguistiknya itu berperan lebih banyak digunakan untuk mendengarkan Ya, dan memahami. betul. Sedangkan Kalau untuk laki-laki, yang perempuan itu area otak kirinya lebih dominan untuk mengekspresikan. mengekspresikan perasaannya. Oke. Iya itu ya. Oke. Terus kalau dari cara bermain itu lebih bisa kelihatan lagi kalau dari cara bermain. Kita Gimana di itu? anak laki-laki dulu ya. Kalau anak laki-laki kan kebetulan adik-adik aku laki-laki semua nih, tiga-tiganya gitu. Tiga-tiganya Tiga-tiganya. adiknya. Jadi karena jaraknya dekat-dekat sama aku, jadi aku bisa lihat mereka tuh dari dulu tuh mainnya kayak gimana gitu. Emang anak laki-laki ini senengnya mainnya mobil-mobilan, kereta-keretaan yang cuman cukup dengan tut ngeng, itu kayak udah seru banget, udah iya aku asik banget ya, aku lagi main kayak gitu, jangan diganggu, aku lagi main ngeng, pokoknya sampai selesai tuh ngangeng aja, nggak ada cara untuk mengekspresikan bahasa, struktur kalimat tuh nggak yang apa ya, nggak yang jelas gitu loh. Ngeng, pokoknya kayak gitu aja, mereka tuh udah asik banget main tuh. Dan mereka tuh lebih seneng ke lapangan kan, main bola, main ini, main itu, kotor-kotoran. Jadi memang kalau dia anak laki-laki itu mungkin motoriknya yang lebih berkembang, lebih pesat, cepat berkembang yang saat disebabkan kecil. oleh faktor lingkungannya Betul, tadi. cara bermainnya. Cara bermainnya, karena juga lebih dominan anak laki-laki itu ketika bermain ya lebih memilih permainan-permainan yang cenderung lebih menantang juga. Betul, kalau ya, anak itu. laki-laki gitu. Lapangan banget pokoknya. Lapangan banget sih, paling lapangan. Oke, Iya, sedangkan terus- yang perempuan. Nah, sedangkan yang perempuan ini tuh pengalaman aku sendiri nih, gitu. Pengalaman aku Masih inget sendiri, ya, masih inget, iya masih masih inget kecil banget. ya? Jadi dulu tuh aku punya temen kecil, temen TK, sampai sekarang masih temenan, dan kita tuh dulu sering banget main Barbie, senang banget main Barbie, terus Barbie yang bener-bener Barbie loh mas, Ya, yang Barbie yang nggak beneran gimana? Barbie yang bisa dipegang gitu kan. Nah, ya terus kadang juga kita tuh main role play atau bermain peran. Jadi si Barbie-nya ini, aku mamahnya ya, kamu anaknya ya. Nanti kalau misalnya udah malam kita ini ya, kalau udah malam kita itu ya. Nanti kalau aku ini, kamu ngomongnya gini ya. Kalau aku gini, kamu ngomongnya gitu ya. Jadi mereka tuh daily activity tuh dibahasain, diekspresiin gitu. Iya, Dede. Jadi lebih dominan mengekspresikan dari Betul. cara bermainnya. Terus gitu. itu satu. Terus juga emang kan biasanya anak perempuan tuh punya boneka Susan, mas tahu boneka Susan? Boneka Susan, Iya, yang boneka bayi itu. boneka Susan, boneka bayi. Soalnya aku dari kecil itu jarang banget main boneka-bonekaan ya. Iya Jadi sih. sepertinya ya seperti apa sih boneka Ya Susan? siapa tahu sekarang kan jadi TW nih. Ada dong atau enggak di klinik itu boneka-boneka yang kayak bayi gitu loh, Mas. Kalau di Manekin. klinik itu bonekanya itu boneka yang itu loh, yang apa Boneka namanya? tangan. Boneka iya boneka tangan itu yang bisa apa namanya? Buka tutup mulut gitu rata-rata. Ya pokoknya teman-teman cari boneka Susan gitu tuh, Ya, itu boneka oke. Susan ya. Ya, boneka Susan. Oke. Ya, Gimana? nah terus di situ kita tuh bermain peran bahwa kita tuh jadi kakak dan si boneka ini jadi adik kita gitu, Oh, digendong, gitu. iya.
kita nanti kalau si ade ini nangis kita harus ngapain ya, harus ngomong apa ya, terus iya, terus dari kalau kecil udah dari keibuan kecil ya. udah keibuan, udah tahu nanti mau ngajarin apa ya ke si adenya ya gitu. Pokoknya diajak main aja, walaupun main sendiri tuh anak perempuan tuh punya teman si boneka ini gitu. Iya, jadi berbahasanya lebih apa ya, lebih terstruktur, lebih apa ya, lebih mengekspresikan lah untuk di bahasanya. Jadi gitu. dengan stimulasi yang seperti itu, dengan cara bermain yang seperti itu, anak-anak perempuan itu lebih terbiasa menggunakan Betul. kalimat-kalimat ya dibandingkan dengan anak-anak yang laki-laki. Iya. Sehingga kemampuan itu nanti akan berpengaruh terhadap kemampuan komunikasinya. Iya, Oh, jadi iya. seperti itu. Ya Oke. maka dari itu aku tuh sama temen aku tuh sampai sekarang tuh mikir, bukan sampai sekarang, ya mungkin sampai aku SMA kali ya, mikir kenapa ya kok kita tuh kayaknya dulu pas kecil 3 tahun tuh udah bawel banget. 3 tahun 4 tahun tuh udah bawel banget, udah bukan tingkat kalimat, udah bukan tingkat cerita, tapi udah panjang banget ngomongnya gitu. Kenapa ya? Nah setelah aku mendalami ilmu terapi bicara ini kayak akhirnya aku bilang ke temen aku bahwa cara kita main loh ngaruh ternyata gitu. Gitu, luar biasa sekali ya keilmuan terapi bicara Itulah ini. pentingnya bermain. Ya memang bermain sangat penting. Iya. Bahkan beberapa ahli itu membuat alat ukur ya. Ada yang Gatsby Play Scale, ada yang Westby Play Scale. Itu kemampuan bermain dapat digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Sedangkan kemampuan kognitif itu nanti juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan bahasanya. Oke. Itu tadi udah yang ketiga ya. Ya. Oke, sekarang yang keempat ya. Ini juga pernah Wow. viral. Oh, Ya. pernah viral juga. Pernah viral. Yang Apa di sini pernah viral semua. Ya. Wah. Oke, pijat tradisional. Ya, ini dulu tuh sempat ada video di mana seseorang itu melakukan suatu pemijatan khusus ya. Ada yang disentuh-sentuh namun agak kuat gitu kan nyentuhnya. Dan di video itu diklaim bahwa dengan pemijatan seperti itu dapat menyebabkan Down syndrome yang dialami oleh anak itu hilang. Atau sembuh. Anak sembuh dari Down syndrome. Hilang Down syndrome-nya. Iya. Iya, bener kayak gitu. Katanya. Ya katanya, Oke, klaimnya dari orang tersebut. Oke. Kira-kira itu mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Kalau mitos lagi boleh nggak? Faktanya cuma satu. Oke, mitos. Oke, mitos. Kenapa mitos? Oke, karena kita bahas dulu ya, apa sih Down syndrome itu? Ya, oke, boleh bahas. Apa sih Down Iya, syndrome apa sih itu? Down syndrome itu? Down syndrome itu bukan penyakit sebenarnya, ya. Jadi mereka tuh punya genetik yang bawaan lahir, bahwa kromosom mereka tuh kelebihan satu. Kelebihan. 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 Ya. Kita itu punya kromosom 23 pasang. 23 pasang kromosom. Jadi masing-masing kromosom itu, masing-masing satu pasang tuh punya ya pasangannya, jadi ada 2. Jadi totalnya ada 46. 46. Nah, tapi di anak Down syndrome ini kromosom nomor 21-nya itu ada 3. Yang kromosom 21-nya Iya, ada ada 3. Jadi satu pasangnya itu nggak menemukan pasangannya. Iya, jadi ada 3. Harusnya Iya. 2 kan, ada Iya, 3. harusnya Jadi 2, ada kelebihan 3. 1. Maka itu disebut gitu. trisomi. Iya. Trisomi kromosom Kromosom nomor 21. 21. Oh, jadi dari kromosomnya itu berbeda Iya. sehingga menyebabkan anak tersebut Down syndrome. mengalami Down syndrome. Dan itu sifatnya bawaan atau tiba-tiba muncul Down syndrome? Dari lahir, bawaan. Oh, dari lahir. Iya, itu kan genetik seperti ya. ini. Oh. Nah, maka dari itu kenapa sih kita kan kadang tanya kok mukanya mirip-mirip ya, lucu-lucu, gemes-gemes kok matanya sipit-sipit gitu. Ya karena itu tadi. Ya, jadi kromosomnya kelebihan 1. Gitu. Jadi Terus? ditegaskan lagi bahwa Down syndrome itu bukanlah sebuah penyakit, bukanlah suatu penyakit. Maka kalau si pijat tradisional itu bisa menyembuhkan Down syndrome, itu jawabannya mitos. Mitos. teman-teman. Jadi nggak Iya. bisa disembuhkan. Nggak bisa disembuhkan karena ya bukan penyakit itu tadi. Oh, terus Seperti itu. langkahnya gimana? Kalau misalnya anak-anak yang mengalami Down syndrome itu mengalami beberapa permasalahan dalam belajar. Dalam belajar ya bisa dikonsultasikan dulu ke
ahli tumbuh kembang. Mm-mm. Iya, itu kan nanti kan bisa dispesifikin lagi nih, Mm-mm. kira-kira belajar ke arah mana, terus juga bahasanya gimana, motoriknya Mm-mm. gimana. Mm-mm. Biasanya kalau anak Down syndrome itu motoriknya juga harus dilatih, bahasanya juga harus dilatih, belajarnya juga harus dilatih, seperti itu. Jadi memang harus dikonsultasikan dulu ke ahli tumbuh kembang seperti itu. Jadi pada dasarnya dikonsultasikan dulu, kemudian di asesmen permasalahannya di Betul. area mana. Kemudian kalau permasalahannya itu ada lebih dari satu, berarti dibutuhkan Kolaborasi. kolaborasi Betul. ya, penanganan kolaborasi antar klinisi. Bisa dari terapi bicara, OT, TW, Psikolog juga mungkin. Teranak banyak. Jadi seperti itu ya. Jadi Down syndrome itu tidak bisa disembuhkan Betul. ya. Namun keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh anak Down syndrome dapat dimodifikasi. Oke, ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima, Ini ya. Yang kelima. Ya. Iya. Oke. gantian ya. Kok gantian? Gantian. Kenapa gantian? Sekarang hostnya aku ya, teman-teman gantian ini. Oke, gantian. Silakan. Mm-mm. Jadi pertanyaan yang kelima ini adalah dengan suatu atau dengan obat tertentu, Mm-mm. apakah bisa membantu anak untuk cepat berbicara pada kasus anak speech delay? Ini pada mungkin juga sempat ramai ya. Ya, Kali kan. oke, sempat ramai juga ini. Ya, jadi dengan obat tertentu, apakah anak itu dapat berbicara ya? Betul. Oke. Pada kasus speech delay. Pada kasus speech delay. Oke. Mitos atau fakta? Iya. Ini saya suruh jawab mitos atau fakta ini. Oke. Silakan. Soalnya ini bisa dijawab mitos, bisa dijawab fakta. Oh gitu ya, fleksibel ya. Ya, fleksibel sekali. Tergantung caranya menyampaikan. Oke, yang pertama saya ingin menjawab fakta dulu ya. Dengan obat tertentu, ya, anak-anak dengan speech delay itu bisa berbicara. Oke, fakta. Ya. Oke. Mengapa? Karena sebenarnya dengan obat atau tanpa obat yang dinamakan anak speech delay itu dengan sendirinya akan bisa berbicara. Oke, jadi obat di situ perannya hanya sebatas pelengkap, tapi itu tidak mempengaruhi. Ya. Contoh, enggak ke contoh dulu nih. Saya ingin menjelaskan mengenai dasar kerangka berpikirnya seperti apa terlebih dahulu. Kita pahami mengenai istilah speech delay. Speech delay ketika seorang klinisi memberikan speech delay, diagnosa speech delay, ya, itu klinisi itu punya tanggung jawab bahwa anak tersebut akan dapat mengejar ketertinggalannya. Oke, itu delay. Kalau delay itu garansi. Oh, ini cuma delay, berarti besok akan ngomong. Kenapa? Karena sifatnya delay. Baik itu dikasih obat atau enggak dikasih obat, itu tidak akan berpengaruh. Tetap akan bisa ngomong. Okay. Ya, jadi speech delay dikasih obat sama enggak dikasih obat ya nantinya akan ngomong. Kenapa? Ya memang sebenarnya enggak butuh obat. Ya, dia akan ngomong gitu. Ya, itu faktanya seperti itu. Faktanya dikasih obat ataupun tidak dikasih obat, anak-anak dengan speech delay itu akan ngomong. Ya. Yang menjadi banyak permasalahan itu bagaimana sih cara menentukan anak itu mengalami speech delay atau tidak. Anak-anak yang mengalami speech delay ya, yang berada di lingkungan rumah sakit, rata-rata sebenarnya itu bukan speech delay. Rata-rata itu sudah masuk ke arah yang namanya disorder. Oke. Ya pernah, pernah ada lembar dokumennya itu tulisannya speech delay gitu kan, ya kan. Tapi anaknya itu mengalami kondisi yang namanya Down syndrome misalnya, disertai dengan autism spectrum disorder. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan speech delay lagi. Ya itu sudah masuk ke arah yang namanya disorder. Gitu. Itu yang ada di klinisi rata-rata, yang ada di lingkungan praktik rata-rata seperti itu. Ya, kalau ingin menggunakan istilah speech delay berarti ada garansi bahwa anak tersebut tidak mengalami kondisi-kondisi gangguan perkembangan saraf. Kemudian yang kedua itu kemampuan kosakata reseptifnya atau kemampuan anak dalam memahami itu setara dengan anak-anak seusianya. Kemudian tidak ada isu-isu permasalahan atensi, tidak ada isu-isu permasalahan konsentrasi, yang mana anak tersebut murni belum bisa ngomong itu karena memang belum saatnya. Ya, memang dalam surveinya sendiri,
ya artikel yang saya baca 70% anak laki-laki itu mengalami kondisi yang namanya lethal care, atau anak tersebut belum mampu untuk mengucapkan kata-kata sampai usia 2 tahun ya. Lantas kalau usianya udah 2 tahun anaknya belum ngomong, upaya yang paling baik adalah tetap dikonsultasikan untuk memastikan anak ini nih memang benar-benar lethal care atau tidak. Ya. Evaluasinya banyak, dilihat dari kemampuan bermainnya, kemudian juga dilihat dari kemampuannya dalam memperhatikan pada saat proses pembelajaran, kemudian juga dinilai dari kemampuan kosakata reseptifnya. Ya, kalau anaknya itu tidak ada permasalahan-permasalahan tersebut tapi belum bisa berbicara, kemungkinan anaknya itu memang benar lethal care atau speech delay itu tadi. Ya, itu faktanya seperti itu faktanya. Oke. Ya. Tapi kalau peran obatnya bisa menambahkan anak untuk bisa berbicara, itu mitos. Itu mitos. Ya, jadi bisa mitos, bisa fakta. Oke. Ya, tergantung cara menjelaskannya. Ya, oke. Jadi seperti itu. Dan di ranah klinisi sendiri itu ada beberapa istilah yang sering digunakan. Yang pertama itu speech delay. Speech delay itu biasa digunakan oleh orang tua. Ya. Kemudian ada lagi lethal care. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya developmental language disorder. Ya. Kalau speech delay dan lethal care itu memang sama. Ya. Memang biasanya speech delay itu digunakan untuk orang tua. Ya. Kondisi yang sering dimasukkan ke dalam penelitian itu adalah lethal care-nya. Ya. Kemudian ada developmental language disorder. Developmental language disorder itu adalah ketidakmampuan anak untuk mempelajari bahasa sesuai anak-anak seusianya. Artinya keterlambatannya itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ya, itu developmental language disorder. Jadi hampir sama kayak lethal care, tapi batas kemampuan bahasanya kalau anak-anak itu yang biasa sering dievaluasi itu adalah kosakatanya, itu berada di bawah batas toleransi keterlambatan. Itu namanya developmental language disorder. Ya, biasanya ditegakkan pada usia 4 tahun kalau merujuk pada DSM-5. Jadi gitu. Itu efek obat pada perkembangan bahasa dan bicara. Pada kasus speech delay. Ini saya juga mau cerita. Kemarin belum lama, 1 minggu ini. Ini beneran ada orang tua itu tanya, Mas, saya itu beli obat dari salah satu, cara jelaskannya gimana ya? Pokoknya memberi salah satu suplemen ya, yang itu mengklaim bisa mengatasi autism spectrum disorder, gangguan atensi dan konsentrasi dan seterusnya, isinya vitamin dan sebagainya gitu. Terus saya tanya, terus ada perubahan nggak Bu untuk kondisi anaknya? Nggak ada gitu. Ya memang karena obat itu bukan intervensi yang efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Intervensi yang paling efektif itu ya terapi. Terapi pun juga harus rutin. Betul. Orang tua juga harus memberikan pendampingan, terlibat, ya. Programnya dijalankan, apa kata klinisinya diikuti. Ya memang sekarang tuh pengennya simple, kasih obat harapannya selesai. Instan. Namun ada juga loh orang tua yang bilang, setelah saya kasih obat ini anak saya itu perkembangannya bagus gitu. Terus habis dikasih obat ibu ajak komunikasi. Iya. Kalau sebelumnya gimana? Ya jarang komunikasi. Lah terus saya tanya, lah kemudian yang menurut ibu yang menyebabkan anaknya itu cepat ngomong itu obatnya atau ibu ajak bicaranya? Terus mikir dulu gitu kan. Ya itu yang paling berperan tuh ajak bicaranya ibu, bukan obatnya ya. Soalnya kenapa? Ya bicara itu keterampilan yang perlu diajarkan. Skill. Oke. Kalau Teteh Diva ini Teteh Diva misalnya pengen bisa naik sepeda. Itu yang dia latih Teteh Diva itu belajar naik sepedanya apa minum suplemen aja nih biar bisa naik sepeda. Kira-kira ya tentu belajar naik sepedanya ya teman-teman. Iya, belajar naik sepedanya. Ya, jadi itu praktek. Ya, prakteknya. Oke, ada pertanyaan lagi. Mitos atau fakta? Oke. Udah. Kenapa udah? Ya.
Mungkin itu tadi menarik sekali ya bintang tamu kita pada hari ini. Ya, ini nih mahasiswa yang selalu aktif di sosial media. Namun sosial medianya yang saya apresiasi itu terkait dengan keilmuan yang telah dipelajarinya. Ya, Iya. semoga selalu konsisten. Amin, amin, amin. Ya, Bismillah. Mbak Diva, bismillah. Semakin banyak membuat karya agar orang-orang Indonesia itu bisa menikmati hasil karya dari anak-anak bangsa. Amin. Oke, mungkin sekian podcast kali ini saya cukupkan. Ya, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terkait tumbuh kembang, bisa kepoin IG, IG, YouTube. Oh, IG ada. Ada. Oh, ada IG dan YouTube-nya dari Kak Diva. Oke. Oke. Ya, cukup. Ya, cukup. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.